kita sudah sepakat kalau memang ada main-main, ya tidak boleh berkecimpung di dunia sepak bola seumur hidup. Nasib Ridho dan Witan disebut bakal di backlist dari timnas. Begini kabar terbaru respon PSSI yang tak tinggal diam. Di sisi lain, Ferry Paulus kini dianggap gagal dalam kepemimpinannya. PSSI siap menyelidiki dan memecat. Langit ibu kota mendadak terasa muram. Aroma krisis kini menyelimuti Macan Kemayoran setelah laga panas kontra Persib berubah jadi awal dari badai panjang yang mengguncang Persija Jakarta. Bukan cuma kehilangan poin dan harga diri, klub besar itu kini diterpa ancaman sanksi, kerugian besar, hingga isu kondisi finansial yang mulai goyah. Benarkah Persija sedang menuju masa paling kelam dalam sejarahnya? Drama di Stadion Segiri Samarinda ternyata belum benar-benar selesai. Kekalahan dari Persib Bandung justru membuka rangkaian polemik baru yang membuat publik sepak bola nasional geger. Sorotan tajam mengarah pada sejumlah pemain bintang Persija usai muncul kabar dugaan tindakan tidak sportif terhadap bek Samputra. Nama Rizky Ridho dan Witan Sulaiman ikut terseret dalam kontroversi yang kini ramai dibahas di media sosial. Situasi makin panas setelah PSSI disebut mulai melakukan investigasi mendalam. Banyak pihak mendesak adanya hukuman tegas demi menjaga marwah kompetisi. Publik pun menyoroti keputusan resmi yang diyakini bisa mengguncang ruang ganti Persija. Diketahui kontroversi terjadi bukan saja terjadi di atas lapangan. Kericuhan supporter ikut memperparah keadaan. Sejumlah insiden yang melibatkan oknum pendukung membuat suasana memanas dan memicu kecaman luas. Kerusakan fasilitas hingga gangguan keamanan menjadi sorotan serius yang berpotensi menyeret Persija pada denda besar dan hukuman tambahan. Di tengah kekacauan itu, Persib justru menikmati momentum emas. Maung Bandung semakin dekat dengan ambisi besar mereka untuk kembali mengukir sejarah di Liga Indonesia. Boboto diminta tetap tenang dan tidak terpancing suasana, sementara tim terus fokus menjaga posisi di jalur juara. Itulah yang membuat banyak pecinta sepak bola mulai melihat bahwa Persib saat ini bukan sekedar tim besar, tetapi simbol mental juara yang sesungguhnya. Bobotoh pun diminta tetap menjaga sikap dewasa dan tidak terpancing provokasi. Dukungan terbaik untuk Persib bukan hanya lewat sorakan di tribun, tetapi juga dengan menunjukkan bahwa supporter Maung Bandung bisa menjadi contoh loyalitas tanpa harus menciptakan kerusuhan. Persib sedang menulis sejarah baru, dan jika konsistensi ini terus terjaga, bukan tidak mungkin musim ini kembali menjadi milik kebanggaan Tanah Pasundan. Namun nasib tragis terjadi di Persija. 2 bintang timnas Indonesia terancam di backlist dari timnas. Kenapa dan benarkah ini terjadi? Sorotan tertuju pada insiden Beckham Putra yang sempat dikelilingi sejumlah pemain Persija, termasuk Rizky Ridho dan Witan Sulaiman usai pertandingan berlangsung sengit. PSSI akhirnya memberikan tanggapan terkait kejadian tersebut. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga meminta publik tidak buru-buru menarik kesimpulan. Menurutnya, situasi itu belum tentu murni keributan, karena para pemain yang terlibat merupakan rekan dekat di Timnas Indonesia. Ia menyebut bisa saja terjadi candaan atau interaksi biasa yang kemudian terlihat berbeda di kamera. Dari kamera kita tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi karena mereka menghadap ke belakang. Ia juga menegaskan rivalitas Persija dan Persib harusnya hanya terjadi selama pertandingan berlangsung, bukan melebar hingga di luar lapangan. Meski begitu, banyak pendukung Persib merasa kejadian itu tetap tidak pantas. Beckham Putra terlihat sendirian saat dikerubungi beberapa pemain lawan. Dalam situasi sebesar pertandingan klasik seperti ini, gestur kecil saja bisa memancing persepsi negatif dari publik. Banyak juga oknum warganet yang menyayangkan sikap Rizky Ridho dan Witan yang terlibat mengerumuni Beckham Putra. Banyak yang menilai Ridho dan Witan pantas dicoret dari pemain timnas. Ada juga yang memiliki pendapat bahwa Ridho Witan mungkin yang mendamaikan. Dampak sulitnya dideteksi video yang membelakangi kamera, ini menjadi janggal. Keputusan PSSI pun terus dipertanyakan. Atmosfer pertandingan Persija melawan Persib memang selalu penuh tensi. Duel pekan ke-32 Super League 2025-2026 di Stadion Segiri Samarinda pun kembali menghadirkan drama panjang, baik di dalam maupun di luar lapangan. Sayangnya aroma panas tersebut kembali lebih banyak dibicarakan dibanding kualitas pertandingannya sendiri. Pihak PSSI berharap Bobotoh dan Jakamania tetap menjaga sportivitas. Namun di sisi lain banyak fans Persib menilai Maung Bandung justru kerap mendapat tekanan ekstra ketika menghadapi Persija, mulai dari intimidasi hingga provokasi yang terus berulang. Situasi makin panas ketika rombongan Persib berada di bandara usai pertandingan. Dalam sejumlah video yang beredar luas di media sosial, terlihat sekelompok oknum supporter meneriaki para pemain Persib hingga suasana berubah tegang. Beckham Putra bahkan tampak terpancing emosi karena terus mendapat provokasi.
Skuad Maung Bandung sempat mendapat gangguan petasan pada malam hari agar pemain tidak bisa beristirahat dengan nyaman sebelum laga dimulai. Meski berada dalam tekanan sejak sebelum kick-off hingga setelah pertandingan selesai, Persib tetap mampu menunjukkan mental juara. Hal itu justru membuat banyak bobotoh bangga karena tim kesayangannya dinilai tetap fokus menghadapi situasi sulit. Sementara itu, tensi panas juga muncul dalam sebuah podcast yang mempertemukan Ketua Umum Jakamania Diki Sumarno dengan Eko Maung sebagai perwakilan Persib. Diki menyayangkan keputusan pemindahan venue laga Persija versus Persib. Ia juga sempat melontarkan komentar yang dianggap menyindir dominasi Persib di era kepemimpinan Erick Thohir di PSSI. Pernyataan tersebut langsung memicu perdebatan di media sosial. Sebagian netizen menilai ucapan itu seperti menggiring opini bahwa Persib mendapat perlakuan istimewa dari federasi. Padahal faktanya Erick Thohir sudah lama tidak terlibat dalam manajemen Persib sejak keluar di 2019. Selain itu, urusan jadwal kompetisi berada di bawah operator liga, bukan langsung ditentukan PSSI. Semua sekarang di tangan Ferry Paulus. Integritas dan kepemimpinan Ferry Paulus pun dipertanyakan. Pertandingan Persib melawan Persija yang digelar di Makassar dianggap kesalahan yang fatal. Selain masalah jarak dan keamanan, banyak hal yang bersifat cari keuntungan pribadi, sebagaimana disangkakan beberapa pengamat. Bahkan laga tersebut tidak ada izin dari kepolisian. Lebih lanjut, Ferry Paulus kini tengah mengupayakan agar Persija bisa ikut tampil di AFC. Langkah ini sangat berbeda dengan regulasi yang ada, di mana seharusnya yang tampil adalah peringkat 1 dan 2. Sedangkan Persija peluang untuk jadi juara 2 belum bisa diharapkan setelah kekalahan melawan Persib. Boboto berharap Ferry Paulus dipecat. Bukan tanpa alasan, selama ia pimpin Liga 1 banyak kerusuhan yang masih terjadi. Kecurangan wasit juga masih terus terjadi. Ini bukti Ferry Paulus masih perlu dipertanyakan, sebagaimana ia dituntut untuk segera dicopot dari jabatannya.